Cristiano Ronaldo angkat trofi lagi bersama timnas Portugal. Cristiano Ronaldo berhasil membawa timnas Portugal menjadi juara UEFA Nations League 2025. Bintang 40 tahun itu kembali mengantarkan negaranya meraih trofi. Di dalam pertandingan, Spanyol unggul 2-1 di babak pertama lewat gol dari Martin Zubimendi dan juga Mikel Oyarzabal dan dibalas oleh Nuno Mendes. Dan Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan di awal babak kedua lewat golnya. Hingga babak perpanjangan waktu, skor masih imbang 2-2 dan pemenang harus ditentukan lewat adu penalti. Portugal berhasil mengalahkan Spanyol di babak adu tos-tosan. Usai Alvaro Morata gagal menyerangkan bola di titik putih. Ini menjadi gelar UEFA Nations League kedua Portugal sepanjang sejarah. Viktor Gyökeres jadi pencetak gol terbanyak di Nations League. Viktor Gyökeres dari Swedia muncul sebagai pencetak gol terbanyak UEFA Nations League 2024-2025 dengan total 9 gol. Ia berhasil mengungguli kapten Portugal yakni Cristiano Ronaldo yang mencetakkan 8 gol sepanjang turnamen tersebut. Gyökeres menunjukkan performa tajam sejak fase Liga hingga final dan membantu Swedia mengamankan tiket promosi ke Liga B. Timnas Italia resmi pecat Spalletti setelah dibantai Norwegia 0-3. Timnas Italia menghadapi krisis besar setelah dipermalukan Norwegia 3-0. Federasi sepak bola Italia tersebut memutuskan untuk menggantikan pelatih kepala yakni Luciano Spalletti. Keputusan ini diambil dengan cepat setelah kekalahan memalukan di Oslo. Azzurri kini berada di zona playoff kualifikasi Piala Dunia dan manajemen FIGC memilih arah baru demi menghindari absensi ketiga kalinya secara berturut-turut di ajang terbesar di dunia tersebut. Timnas Italia butuh pelatih. FIGC berusaha get Claudio Ranieri. FIGC akan terus berupaya meyakinkan Claudio Ranieri untuk mengambil alih jabatan pelatih kepala timnas Italia setelah kepergian dari Luciano Spalletti. Ranieri sendiri baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai pelatih kepala AS Roma sementara, menggantikan Ivan Juric yang telah dipecat di bulan November yang lalu. Dalam perannya yang singkat di Stadio Olimpico, ia berhasil memimpin tim dengan stabil dan federasi yakin bahwa Ranieri masih menjadi opsi terbaik untuk bisa mengisi kekosongan di kursi kepelatihan tim nasional Italia saat ini. Timnas Inggris dihujat usai hanya menang 1-0 lawan tim peringkat 173 dunia. Timnas Inggris kembali meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia, tetapi kali ini dengan cara yang jauh dari kata meyakinkan. Menghadapi Andorra, tim kecil yang kini menduduki peringkat ke-173 dunia, The Three Lions hanya bisa mampu menang tipis 1-0 lewat gol tunggal dari Harry Kane. Meski menang, laga ini dicatat sebagai hasil terburuk Inggris dalam 7 pertemuan terakhir kontra Andorra. Bahkan di babak pertama, permainan Inggris begitu datar sehingga memicu ejekan dari para supporter. Apesnya Neymar baru bangkit kena COVID-19. Kabar buruk dari Neymar, sang pemain kini sedang mengidap COVID-19 dan harus absen terlebih dahulu. Padahal Neymar baru saja sembuh dari cedera dan berjuang untuk kembali ke level terbaiknya. Dalam pernyataan resmi dari Santos, Neymar harus menepi dari sesi latihan dan terancam absen. Neymar masih menyimpan asa untuk bisa bermain di Piala Dunia 2026 dan Neymar percaya diri masih bisa bermain bersama tim Samba. Dilanda cedera panjang, Lisandro Martinez targetkan comeback musim depan. Lisandro Martinez menargetkan kembali merumput secepat mungkin pada musim depan. Cedera ligamen lutut yang ia alami saat melawan Crystal Palace di bulan Februari yang lalu memaksanya menepi cukup lama dari lapangan. Proses pemulihannya telah berlangsung selama 4 bulan dan menunjukkan perkembangan yang cukup positif. The Devil pun optimis bahwa Martinez akan siap kembali memperkuat lini pertahanan saat musim baru dimulai. Frenkie de Jong yakin kontraknya akan diperpanjang Barcelona. Gelandang Barcelona Frenkie de Jong yakin bahwa Blaugrana akan memperpanjang kontraknya walaupun dirinya tak yakin 100%. Kontrak de Jong akan habis di tahun 2026 dan tentu saja Barcelona harus menjual sang pemain di bursa transfer kali ini jika tak mau kehilangan de Jong secara gratisan. De Jong merupakan pemain dengan gaji tertinggi kedua di Barcelona setelah Robert Lewandowski dan Barcelona bisa saja melepasnya jika ingin menurunkan total gaji dalam skuad.
Alisson tak mau pusing soal masa depannya di Liverpool. Dengan sisa kontrak maksimal 2 musim di usianya yang menuju 33 tahun, Alisson Becker menatap persimpangan jalan di Liverpool, dan kiper asal Brasil itu kini tetap kalem saja. Liverpool mendatangkan Georgie Mamardashvili di musim panas ini, yang bisa dibaca sebagai persiapan transisi dari Alisson Becker. Tetapi hal-hal tersebut belum menjadi perhatian dari Alisson untuk sementara waktu ini. Osimhen tolak tawaran fantastis dari Al Hilal. Victor Osimhen tidak jadi gabung dengan Al Hilal di bursa kali ini, sebab sang penyerang Nigeria itu baru saja menolak tawaran yang fantastis. Dikutip dari Football Italia, Osimhen menolak tawaran terakhir dari Al Hilal senilai 45 juta euro per tahun, atau setara dengan 837 miliar rupiah dengan durasi kontrak selama 3 tahun. Osimhen rupanya belum mau meninggalkan Eropa di usianya yang baru 26 tahun. Dia masih ingin berkarir di top level tertinggi dan menunggu tawaran terbaru datang. Perkuat skuad Man City bergerak cepat dengan 3 transfer penting. Manchester City bergerak cepat untuk memperkuat skuad mereka setelah musim tanpa trofi yang jarang terjadi. Menurut laporan dari Football Insider, City hampir menyelesaikan transfer 3 pemain bernilai total 115 juta pound sterling sebelum Piala Dunia antar klub di bulan ini. Tijani Reinders dari AC Milan disebut-sebut sebagai pengganti jangka panjang dari LK Gunungan. Selain itu ada nama incaran Ryan Ait-Nouri dan juga Ryan Sergi. Ketika pemain ini diharapkan memberi skuad Man City suntikan energi yang segar. Rafael Leao didekati Munchen, AC Milan masih menutup pintu. Bayern Munchen mulai bergerak agresif mendekati Rafael Leao. Klub raksasa Bundesliga itu kabarnya siap merogoh kocek dalam demi mendatangkan sang winger AC Milan tersebut. Mereka bahkan siap menyertakan salah satu pemain bintang sebagai bagian dari kesepakatan. Bagi manajemen Milan, Leao adalah bagian penting dari masa depan klub. Berbeda dengan nama-nama seperti Maignan atau Theo Hernandez yang santer dikaitkan dengan pintu keluar dari klub, Rafael Leao justru dianggap sebagai sosok sentral dari proyek jangka panjang Rossoneri. Lazio tolak tawaran Al Hilal untuk Nuno Tavares. Lazio dikabarkan telah menolak tawaran yang diajukan oleh klub Arab Saudi Al Hilal untuk bisa mendatangkan bek kiri mereka yakni Nuno Tavares di bursa kali ini. Pemain asal Portugal itu disebut merupakan salah satu target mereka untuk bisa menambah kedalaman lini pertahanan dari Simone Inzaghi. Football Italia dapat mengonfirmasi bahwa Al Hilal baru-baru ini mengajukan tawaran senilai 30 juta euro yang terdiri dari 25 juta euro plus bonus tambahan untuk Nuno Tavares yang kemudian ditolak oleh Lazio. Jack Grealish diincar 3 klub asal Inggris. Man City dikabarkan telah menentukan harga transfer dari Jack Grealish yang kabarnya menjadi incaran Aston Villa, Everton dan juga Newcastle United di musim kali ini. Pemain berusia 29 tahun itu kini tak lagi menjadi pilihan utama Manchester City dan diperkirakan akan dilepas dengan bandrol sekitar 47 juta euro. Liverpool sodorkan tawaran keempat untuk Florian Wirtz. Liverpool belum menyerah mendatangkan playmaker Bayer Leverkusen yakni Florian Wirtz. Tawaran keempat kini sudah resmi diajukan Liverpool. Dikutip dari Daily Mail, Liverpool sejatinya sudah memberikan tawaran ketiga 2 hari yang lalu sebesar 113 juta pound sterling, atau naik dari tawaran kedua sebesar 110 juta pound sterling dan tawaran pertama mencapai 100 juta pound sterling. Namun Leverkusen kembali menolak tawaran Liverpool itu karena merasa bahwa Florian Wirtz pantas dihargai lebih mahal yakni 125 juta pound sterling. AC Milan siapkan dana untuk datangkan Dani Ceballos. Klub raksasa Serie A AC Milan dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang Real Madrid yakni Dani Ceballos. Menurut laporan dari VHS, AC Milan siap mendatangkan Dani Ceballos dan tengah menyiapkan tawaran senilai 20 juta euro untuk bisa mencoba mengamankan tanda tangan gelandang Real Madrid tersebut. Di AC Milan, ia dipandang sebagai bagian penting untuk bisa menambah keseimbangan lini tengah. Tottenham tanpa pelatih, Pochettino dikaitkan lagi. Mauricio Pochettino kembali menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan posisi pelatih Tottenham Hotspur menyusul pemecatan dari Ange Postecoglou. Namun pelatih asal Argentina itu menegaskan bahwa kembali ke London Utara saat ini tidaklah realistis. Komentar ini disampaikan Pochettino setelah tim nasional Amerika Serikat yang kini ia tangani kalah 1-2 dari Turki dalam pertandingan persahabatan. Kekalahan tersebut menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Amerika Serikat.
Manchester United di depan Arsenal dalam perburuan Victor Gyökeres. Manchester United tampak unggul dalam persaingan mendatangkan Victor Gyökeres menggeser Arsenal yang juga mengincar striker milik Sporting Lisbon tersebut. Spekulasi tentang kepindahan Gyökeres ke Old Trafford semakin menguat karena keberadaan dari Ruben Amorim di kursi kepelatihan Setan Merah. Keduanya pernah bekerja sama di Sporting Lisbon dan kini reuni tersebut berpotensi terwujud di Premier League. Adik Jude Bellingham selangkah lagi gabung Borussia Dortmund. Jude Bellingham tidak akan meneruskan karirnya di Premier League bersama Sunderland di musim depan. Jude Bellingham sendiri bakal pindah ke Borussia Dortmund. Dikutip dari The Athletic, Dortmund baru saja mencapai kata sepakat dengan Sunderland untuk transfer senilai 30 hingga 33 juta euro atau sekitar 614 miliar rupiah. Jumlah itu bisa saja bertambah sesuai klausul bonus yang disepakati. Nantinya Jude bisa saja menjadi pembelian termahal Dortmund, melewati rekor 35 juta euro milik Ousmane Dembele saat dibeli dari Rennes di tahun 2016. Mike Maignan selangkah lagi gabung Chelsea. Mike Maignan dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan Chelsea dalam kesepakatan 18 juta euro. Mengingat Mike Maignan hanya punya 1 tahun tersisa di kontraknya, ada argumen yang mendapatkan bahwa 18 juta euro lebih menarik daripada tanpa biaya. Dikabarkan Chelsea telah mencapai kesepakatan pribadi dengan kiper dari timnas Prancis tersebut. Real Madrid cari striker baru. Real Madrid sangat merindukan kehadiran dari Jose Lumato di musim ini. Meskipun memiliki kekuatan ofensif yang besar, kontribusi dari penggu cadangan tidak mampu menggantikan peran veteran tersebut. Menurut laporan dari El Chingirito, Real Madrid akan menjelajahi pasar untuk bisa mencari striker nomor 9 klasik musim depan. Mereka menyebut beberapa pemain, seperti diantaranya adalah Dusan Vlahovic dari Juventus yang kini menjadi incarannya. Vlahovic diperkirakan akan tersedia di musim panas nanti meskipun harganya tidak cukup murah.